Simulasi sebagai jaksa penuntut umum di Persidangan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Perkara pembunuhan berencana atas korban bebek oleh terdakwa Ayam, nomor /PDM strip 45-11-2024-PN.PDL. Pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Majelis Hakim serta hadirin yang saya hormati. Pada hari ini perkenankan saya, Jaksa Penuntut Umum Wahyu Ningsih, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Hukum, berdiri di hadapan Majelis Hakim untuk menyampaikan penegasan tuntutan sebagaimana menjadi bagian dari proses pembuktian dan penuntutan pidana. Bahwa perkara yang kita hadapi bukan sekedar pelanggaran hukum biasa, melainkan tindak keji yang merampas nyawa seorang anak muda dilakukan secara sengaja, terencana, dan disertai kelicikan untuk menghilangkan jejak. 1. Penegasan fakta-fakta persidangan. Yang mulia Majelis Hakim, seluruh rangkaian pembuktian mulai dari keterangan saksi-saksi, rekaman CCTV, hasil otopsi, barang bukti, serta pengakuan terdakwa sendiri telah menunjukkan bahwa terdakwa Ayam adalah pelaku tunggal pembunuhan berencana terhadap korban bebek. Saya tekankan kembali fakta yang paling penting. 1. Terdakwa membawa pisau lipat, disiapkan, disembunyikan di jok motor, lalu dipindahkan ke saku celana sebelum bertemu korban. Perbuatan ini menunjukkan persiapan alat pembunuhan. 2. Terdakwa berbincang dengan korban selama kurang lebih 1 jam, namun selama itu ia menyimpan pisau di saku celana sambil menunggu momen untuk menyerang. Ini adalah waktu renungan untuk unsur penting dalam pembunuhan berencana. 3. Terdakwa berpura-pura hendak pulang. Lalu pada saat korban lengah, ia mengeluarkan pisau dan menusuk korban pada bagian vital berkali-kali. Tindakan sadar, terarah, dan mematikan. 4. Korban sempat melawan, tetapi terdakwa tetap melanjutkan tindakannya secara brutal hingga korban meninggal dunia. Seusai membunuh, terdakwa membungkus jasad korban dengan plastik dan spray serta menaburkan pengharum dan pengawet. Ini menunjukkan kecenderungan menutupi kejahatan secara sistematis, bukan spontan. 6. Bahkan setelah korban tak bernyawa, terdakwa mengambil laptop, dompet, dan ponsel korban demi keuntungan pribadi. Yang mulia, rangkaian perbuatan ini bukanlah reaksi spontan, bukan pula emosi sesaat. Ini adalah tindakan yang terencana, direkayasa, dan dilaksanakan dengan kesadaran penuh. Menanggapi eksepsi penasihat hukum. Majelis Hakim yang terhormat, dalam eksepsi yang diajukan kuasa hukum terdakwa terdapat klaim bahwa unsur perencanaan tidak terpenuhi. Barang bukti tidak konsisten dengan pasal yang didakwakan. Namun, Majelis Hakim melalui putusan sela tertanggal 5 Maret 2024 telah menyatakan bahwa 1. Surat dakwaan JPU telah cermat, jelas, lengkap. 2. Seluruh keberatan merupakan ranah pembuktian. 3. Dakwaan secara formil dan material telah memenuhi pasal 143 KUHP. 4. Dan pemeriksaan perkara wajib dilanjutkan. Artinya, Yang Mulia sendiri telah menegaskan bahwa dasar dakwaan kuat dan tidak kabur, sehingga proses pembuktian yang telah kita lalui adalah sah dan konklusif. Pemenuhan unsur pasal 340 KUHP. Izinkan saya menegaskan kembali secara ringkas namun sistematis untuk pembunuhan berencana. 1. Barang siapa terpenuhi
Tindakan ayam adalah subjek hukum yang sah. 2. Dengan sengaja terpenuhi. Membawa pisau, memindahkan ke saku, menusuk bagian vital berulang kali. Semua dilakukan dengan niat sadar menghilangkan nyawa. 3. Dengan rencana terlebih dahulu, sangat terpenuhi. Unsur ini dipenuhi melalui 1. Adanya alat yang dipersiapkan. 2. Waktu renungan selama kurang lebih 1 jam. 3. Keadaan tanpa paksa. 4. Strategi berpura-pura pulang. 5. Menggunakan cara persembunyian mayat yang terinspirasi tontonan kriminal. Yang mulia, unsur ini tidak hanya terpenuhi, tetapi terbukti secara terang benderang melalui alat bukti yang saling menguatkan, analisis, dan penekanan moral. Yang mulia Majelis Hakim, perkara ini menyentuh sisi kemanusiaan yang terdalam. Korban adalah seorang pemuda 19 tahun, memiliki masa depan, cita-cita, dan keluarga yang menunggu ia kembali. Namun, nyawanya direnggut oleh seseorang yang 1. Iri atas keberhasilan kecil korban. 2. Terhimpit ekonomi tapi memilih cara paling keji. 3. Bahkan meniru adegan kriminal dari tontonan hiburan. 4. Setelah membunuh, masih sempat mengambil barang-barang korban demi kepentingan pribadi. Tidak ada sedikit pun pertimbangan moral dalam perbuatan terdakwa. Tidak ada penyesalan pada saat kejadian. Yang ada hanyalah upaya melarikan diri dari konsekuensi hukum. Dengan fakta demikian, pidana ringan atau pidana sementara tidak akan memberi keadilan bagi korban maupun masyarakat. Kesimpulan dan permohonan. Oleh karena seluruh unsur delik pasal 340 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan mengikat. 1. Sifat perbuatan yang sangat kejam. 2. Dampaknya yang menghancurkan hidup keluarga korban. 3. Upaya menutupi jejak secara sistematis. 4. Serta keresahan masyarakat luas. Maka pilihan pidana yang paling tepat, proporsional, dan adil adalah pidana penjara seumur hidup. Sebagaimana telah kami uraikan dalam surat tuntutan, Yang Mulia Majelis Hakim, kami mohon dengan hormat dan penuh keyakinan agar 1. Menjatuhkan pidana seumur hidup kepada terdakwa ayam. 2. Merampas dan memusnahkan pisau lipat serta barang bekas pembungkus mayat. 3. Mengembalikan barang milik korban kepada keluarga korban. Penutup. Demikian Yang Mulia. Pada akhirnya kami percaya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya, seberat-beratnya, setimpal dengan perbuatan yang telah menghilangkan 1 nyawa tanpa alasan yang dapat dibenarkan hukum maupun nurani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.